Oke, selanjutnya buka modul halaman 130. Pada halaman 130 diminta mengisi kolom tanggal store, jumlah, dan tanggal lapor sesuai bukti store halaman 186 sampai halaman 196. Untuk tanggal lapor disamakan dengan tanggal store. Untuk masa pajak bulan Januari disetor pada tanggal 9 bulan 2 2018 dengan nominal Rp1.807.000. Untuk masa pajak bulan Februari tanggal 9 bulan 3 2018 dengan nominal Rp1.807.000. Masa pajak bulan Maret pada tanggal 10 bulan 4 2018 dengan nominal Rp1.807.000. Masa pajak bulan April tanggal 7 bulan 5 2018 dengan nominal Rp1.807.000. Masa pajak bulan Mei pada tanggal 8 bulan 6 2018 dengan nominal Rp1.807.000. Masa pajak bulan Juni pada tanggal 9 bulan 7 2018 dengan nominal Rp1.807.000. Masa pajak bulan Juni pada tanggal 9 bulan 7 2018 dengan nominal Rp1.807.000. Masa pajak bulan Juli pada tanggal 9 bulan 8 2018 dengan nominal Rp1.807.000. Masa pajak bulan Agustus pada tanggal 10 bulan 9 2018 dengan nominal Rp1.807.000. Masa pajak bulan September pada tanggal 10 bulan 10 2018 dengan nominal Rp1.807.000. Pada masa pajak bulan Oktober pada tanggal 9 bulan 11 2018 dengan nominal Rp1.807.000. Masa pajak bulan November pada tanggal store 10 bulan 12 2018 dengan jumlah Rp1.807.000. Jadi keseluruhan bulan maka diperoleh total yaitu Rp19.877.000. Dan jangan lupa diisi kolom yang di bawah, dibuat oleh nama masing-masing, diperiksa oleh Dimjati. Halaman 129. Diestri dengan jumlah penghasilan neto sebesar Rp181.785.000 dengan penghasilan tak kena pajak sebesar Rp54 juta dan penghasilan kena pajak sebesar Rp127.785.000. Wansen dengan jumlah penghasilan neto sebesar Rp94.952.000 dengan penghasilan tak kena pajak sebesar Rp72 juta dan penghasilan kena pajak sebesar Rp22.952.000. Sugeng dengan jumlah penghasilan neto sebesar Rp94.952.000 dengan penghasilan tak kena pajak sebesar Rp54 juta dan penghasilan kena pajak sebesar Rp40.952.000. Yati dengan jumlah penghasilan neto sebesar Rp106.821.000 dengan penghasilan tak kena pajak sebesar Rp54 juta dan penghasilan kena pajak sebesar Rp52.821.000. Catherine dengan jumlah penghasilan neto sebesar Rp30.875.000 dengan penghasilan tak kena pajak sebesar Rp54 juta dan penghasilan kena pajak 0. Daniel dengan jumlah penghasilan neto sebesar Rp83.883.000 dengan penghasilan tak kena pajak Rp63 juta dan penghasilan kena pajak Rp20.083.000. Vivian dengan jumlah penghasilan neto sebesar Rp49.400.000 dengan penghasilan tak kena pajak sebesar Rp63 juta dan dengan penghasilan kena pajak sebesar 0. Nahemia dengan jumlah penghasilan neto sebesar Rp49.400.000 dengan penghasilan tak kena pajak Rp54 juta dan penghasilan kena pajak sebesar 0.
utama dengan jumlah penghasilan neto sebesar 36.100.000 rupiah, dengan penghasilan tak kena pajak sebesar 58.500.000 rupiah dan penghasilan kena pajak 0. Jeremiah dengan jumlah penghasilan neto sebesar 32.418.750 rupiah dengan penghasilan tak kena pajak sebesar 54 juta dengan penghasilan kena pajak 0. Janet dengan penghasilan 7.220.000 dengan penghasilan tak kena pajak sebesar 54 juta dan penghasilan kena pajak 0. Clarissa dengan penghasilan 7.220.000 dengan penghasilan tak kena pajak sebesar 54 juta dan penghasilan kena pajak 0. Olivia dengan jumlah penghasilan neto 49.400.000 dengan penghasilan tak kena pajak sebesar 54 juta dan penghasilan kena pajak 0. Patricia dengan jumlah penghasilan neto sebesar 49.400.000 rupiah dengan penghasilan tak kena pajak sebesar 54 juta dan penghasilan kena pajak 0. Iwan dengan jumlah penghasilan neto 47.547.500 rupiah dengan penghasilan tak kena pajak 54 juta dan penghasilan kena pajak 0. Catatan pemeriksaan A. PPh pasal 21. Berdasarkan hasil perhitungan PPh pasal 21, ditemukan adanya perbedaan antara PT Sugus dan KAP. 1. Jurnal koreksi untuk pembayaran PPh pasal 21 masa Januari sampai November. Utang pajak PPh pasal 21 debitnya 19.877.000, sedangkan kreditnya kas 19.877.000. Yang kedua, jurnal koreksi pencatatan PPh pasal 21 masa Desember yang belum dibayar beban lain-lain, debitnya Rp1.413.250. Utang pajak PPh pasal 21 kreditnya Rp1.413.250. Yang ketiga, jurnal koreksi atas kelebihan perhitungan PPh pasal 21 karyawan atas nama Yadi. Utang pajak PPh pasal 21 debitnya 7.290.000, sedangkan kas masuk di kredit Rp7.290.000. C. Jasa profesional akuntan PPh pasal 23, jasa profesional 20 juta, PPh 23, jasa akuntan dikali 2%, yaitu 400.000. Jurnal untuk mencatat PPh 23 atas jasa akuntan, jasa profesional debitnya 400.000, utang pajak PPh pasal 23 kreditnya Rp400.000. Setelah melakukan pencatatan pemeriksaan, kemudian dendaftar dari perkelahian sebelumnya 1.029.441.662 menjadi 1.004.087.912 dibuat oleh kelompok 4 pada tanggal 12 Januari 2019 dan diperiksa oleh Dimjati pada tanggal 14 Januari 2019 periode 31 Desember 2018. Selanjutnya, kita akan melakukan catatan pemeriksaan mengenai beban operasional. Untuk catatan pemeriksaan ini, kita akan melihat beberapa jurnal yang terdapat pada modul-modul sebelumnya. Modul yang pertama terdapat pada modul 2 Schedule S1 mengenai piutang tak terdagih. Jurnal yang pertama, kerugian penghasilan piutang debit, kreditnya piutang usaha sebesar 11 juta rupiah. Jurnal yang kedua, kerugian penghasilan piutang debit, piutang usaha sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya terdapat di modul 3 Schedule F1 mengenai beban promosi.
Dengan jurnal beban promosi debit sebesar Rp17.501.000, kredit PPN pengeluaran sebesar Rp1.591.000, barang jadi Recovin SP1000 sebesar Rp15.910.000. Selanjutnya terdapat di modul 5, schedule G, beban sewa. Jurnal yang pertama, beban sewa pada debit, sewa dibayar di muka kredit sebesar Rp5 juta. Kemudian beban sewa debit, sewa dibayar di muka sebesar Rp1.666.667. Selanjutnya mengenai asuransi dibayar di muka dengan jurnal beban asuransi bangunan sebesar Rp3.750.000, beban asuransi perabot dan peralatan kantor sebesar Rp300.000, beban asuransi kendaraan bermotor sebesar Rp1.250.000, beban asuransi persediaan sebesar Rp5.400.000 dengan kredit asuransi dibayar di muka sebesar Rp10.700.000. Selanjutnya terdapat di modul 7 dengan schedule C dengan jurnal beban lain-lain terhadap bangunan dan prasarana sebesar Rp100.000. Kemudian peralatan kantor pada beban lain-lain sebesar Rp9.980.000 dan penyusutan aset tetap terhadap akumulasi penyusutan aset tetap sewa pembiayaan sebesar Rp22.367.000 dan mengenai penyusutan dengan jurnal akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana sebesar Rp67.250.000, akumulasi penyusutan kendaraan bermotor sebesar Rp176.181.600, akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar Rp16.089.200. Terhadap penyusutan sebesar Rp2.520.800. Selanjutnya untuk modul 8 kita lihat di schedule M2 mengenai jasa profesional terhadap utang PPh pasal 23 sebesar Rp400.000. Ini merupakan tarif pajak PPh 23 sebesar 2% dikalikan dengan Rp20 juta. Kemudian jurnal koreksi mengenai beban komisi penjualan yang dicatat sebagai beban perjalanan dinas dan akomodasi dengan jurnal beban komisi penjualan atau beban lain-lain terhadap perjalanan dan akomodasi sebesar Rp4.500.000. Jurnal selanjutnya mengenai jurnal koreksi jamuan dan representasi yang dicatat sebagai perlengkapan kantor dengan jurnal jamuan dan representasi terhadap perlengkapan kantor sebesar Rp4.500.000. Jurnal yang selanjutnya mengenai jurnal koreksi penjualan kardus bekas yang dicatat mengurangi beban jamuan dan representasi dengan jurnal jamuan dan representasi debit sebesar Rp20 juta, pendapatan lain-lain kredit sebesar Rp20 juta. Jurnal yang terakhir yaitu laba kredit kesejahteraan karyawan sebesar Rp10 juta. Setelah melakukan catatan pemeriksaan ini, kemudian kita akan pindah di rasional. Selanjutnya, jurnal yang terdapat di tadi kita pindahkan di sisi debit atau kredit. Jadi untuk per audit
2018 gaji sebesar Rp1.041.074.000. Kemudian kesejahteraan karyawan sebesar Rp344.351. Untuk promosi sebesar Rp217.843.000. Beban perjalanan dan akomodasi sebesar Rp187.950.400. Selanjutnya, untuk asuransi jadinya Rp9.300.000. Jamuan dan representasi sebesar Rp66.465.000. Untuk sumbangan masih tetap karena tidak ada koreksi, yaitu sebesar Rp21.500.000. Setelah dilakukan catatan koreksi, maka dari yang per klien 2018 total beban operasional sebesar Rp2.630.494.255 menjadi Rp2.532.754.289. Selanjutnya, modul 9 tahap penyelesaian audit. Langkah pertama, kita akan membuat daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi tahun 2018. Daftar ini berisikan jurnal dan reklasifikasi dari modul-modul sebelumnya. Jurnal yang pertama, penjualan debit sebesar Rp10 juta, PPN keluaran debit sebesar Rp1 juta, dan piutang usaha kredit sebesar Rp11 juta. Indeks PL1. Jurnal kedua, penjualan debit sebesar Rp20 juta, PPN keluaran debit Rp2 juta, dan terhadap piutang usaha sebesar Rp22 juta. Jurnal yang ketiga, penjualan debit sebesar Rp22 juta, piutang usaha kredit sebesar Rp22 juta, piutang usaha terhadap penjualan sebesar Rp220 juta. Selanjutnya di indeks E1, penjualan debit sebesar Rp10 juta, PPN keluaran debit sebesar Rp1 juta, terhadap piutang usaha sebesar Rp11 juta. Yang kelima, penjualan debit sebesar Rp20 juta, PPN keluaran debit Rp2 juta, terhadap piutang usaha sebesar Rp22 juta. Kemudian penjualan debit terhadap piutang usaha sebesar Rp22 juta, piutang usaha terhadap penjualan sebesar Rp220 juta. Jurnal yang ketujuh, piutang usaha terhadap kas sebesar Rp15 juta, lekas piutang usaha terhadap piutang usaha sebesar Rp15 juta. Kemudian kerugian penghasilan usaha terhadap piutang usaha sebesar Rp11 juta, dan kerugian penghasilan usaha terhadap piutang usaha sebesar Rp15 juta. Selanjutnya, jurnal yang terdapat pada indeks F1 yaitu barang konsinyasi terhadap barang jadi Recovin SP500 sebesar Rp31.820.000 dan beban promosi sebesar Rp17.500.000, PPN pengeluaran kredit sebesar Rp1.591.000, barang jadi Recovin SP 1000 sebesar Rp15.910.000. Selanjutnya di indeks F2 terdapat beban upah
terhadap utang upah sebesar 15 juta rupiah, barang dalam protes BP 377 terhadap beban upah sebesar 15 juta rupiah, tenaga kerja langsung terhadap persediaan dalam proses akhir sebesar 15 juta rupiah, utang upah terhadap kas sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya, yang terdapat pada indeks F3, yaitu beban produksi langsung terhadap persediaan sebesar Rp1.350.000, kemudian persediaan bahan baku sebesar 8 juta rupiah, PPN masukan sebesar Rp800.000 terhadap utang dagang sebesar Rp8.800.000. Kemudian pembelian debit bahan langsung kredit sebesar 8 juta rupiah. Selanjutnya terdapat pada indeks F4, yaitu beban produksi tak langsung terhadap persediaan bahan penolong sebesar 11 juta rupiah. Selanjutnya yang terdapat pada indeks M1, yaitu utang usaha terhadap kas Rp990.000, persediaan bahan baku debit 8 juta rupiah, PPN masukan debit Rp800.000 terhadap utang usaha Rp8.800.000, dan persediaan terhadap utang usaha sebesar 2 juta. Selanjutnya terdapat pada indeks C3.1, yaitu biaya administrasi bank terhadap kas bank cap sebesar Rp25.000, bank cap terhadap pendapatan bunga sebesar Rp156.500.000. Selanjutnya bank cap terhadap piutang usaha sebesar Rp10.600.000 dan hutang usaha terhadap bank cap sebesar Rp2.200.000. Jurnal koreksi selanjutnya terdapat pada indeks C4, yaitu kas Bank Lopo terhadap pendapatan jasa giro sebesar Rp75.226, biaya cek terhadap kas Bank Lopo sebesar Rp18.000, biaya administrasi terhadap kas Bank Lopo sebesar Rp5.000, kas Bank Lopo terhadap piutang sebesar Rp3.750, utang usaha terhadap kas Bank Lopo sebesar Rp3.350.000. Jurnal koreksi selanjutnya pada indeks G, yaitu beban sewa terhadap sewa dibayar di muka 5 juta rupiah. Ini untuk mencatat beban sewa ruko di Jakarta. Selanjutnya beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar Rp1.666.667. Selanjutnya PPN masukan terhadap utang PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp2.500.000. Selanjutnya beban asuransi bangunan sebesar Rp3.750.000, beban asuransi parabot dan peralatan kantor sebesar Rp300.000, beban asuransi kendaraan bermotor sebesar Rp1.250.000, beban asuransi persediaan sebesar Rp5.400.000 dan kreditnya asuransi dibayar di muka Rp10.700.000. Selanjutnya yang terdapat pada indeks H, kas atau bank terhadap pendapatan dividen sebesar Rp1 juta, investasi saham PT Piklet terhadap pendapatan laba investasi sebesar Rp30 juta, kas pada bank, kas atau bank terhadap investasi saham PT Piklet sebesar Rp4.800.000, dan gedung terhadap investasi saham Rp22.500.000. Ini merupakan reklasifikasi. Jurnal koreksi selanjutnya terdapat pada indeks J dengan jurnal beban lain-lain terhadap bangunan dan prasarana sebesar Rp100.000, bangunan dan prasarana terhadap utang PPN sebesar Rp30 juta,
kendaraan bermotor sebesar Rp59.371.000, akumulasi penyusutan sebesar 16.000, rugi atas penjualan aset tetap Rp4.629.000.000, kemudian kreditnya kendaraan bermotor Rp64.016.000. Selanjutnya, aset tetap sewa pembiayaan terhadap kendaraan bermotor sebesar Rp160 juta, utang sewa pembiayaan jangka panjang debit sebesar Rp18.654.000, beban bunga Rp9.327.000 terhadap aset tetap sewa pembiayaan sebesar Rp27.981.000. Selanjutnya, peralatan kantor terhadap beban lain-lain sebesar Rp9.890.000. Kemudian laba atas penjualan aset tetap sebesar Rp400.000, akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar Rp1.600.000 terhadap peralatan kantor sebesar Rp2.000.000. Selanjutnya, penyusutan aset tetap terhadap akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp22.367.000, akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana sebesar Rp67.250.000, akumulasi penyusutan kendaraan bermotor sebesar Rp176.181.600, dan penyusutan kredit sebesar Rp259.520.800. Selanjutnya, jurnal koreksi yang terdapat pada indeks N1 yaitu utang sewa pembiayaan jangka panjang debit sebesar Rp18.654.000, beban sewa Rp9.327.000, dan aset tetap sewa pembiayaan kredit sebesar Rp27.981.000. Selanjutnya, utang sewa pembiayaan terhadap utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar Rp64.000.000, utang sewa pembiayaan jangka panjang terhadap utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar Rp20.480.000. Selanjutnya, yang terdapat pada indeks M1 dan PL3 yaitu utang sewa pembiayaan jangka panjang terhadap utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar Rp64.000.000, utang sewa pembiayaan jangka panjang terhadap utang sewa pembiayaan jangka pendek Rp20.480.000, utang pajak PPh pasal 21 terhadap kas merupakan jurnal koreksi untuk bayaran PPh 21 masa Januari sampai November sebesar Rp19.877.000. Selanjutnya, seperti beban lain-lain terhadap utang pajak PPh pasal 21 sebesar Rp1.413.250.000, utang pajak penghasilan PPh 21 terhadap kas sebesar Rp700.290.000, jasa profesional terhadap utang pajak PPh 23 sebesar Rp400.000, beban komisi penjualan terhadap perjalanan akomodasi sebesar Rp60 juta, jamuan dan representasi terhadap perlengkapan kantor Rp4.500.000, jamuan dan representasi terhadap pendapatan lain-lain sebesar Rp20 juta. Yang terakhir yaitu laba terhadap kesejahteraan karyawan sebesar Rp10 juta. Dengan total untuk jurnal koreksi dan reklasifikasi ini sebesar Rp3.263.943.027. Selanjutnya, kita akan melakukan prosedur penelaahan analitis neraca terhadap aset.
Kolom keterangan ini menunjukkan nama akun, kemudian WPREF berasal dari nominal tersebut berasal, per audit 2017 sesuai dengan laporan keuangan 2017 yang telah diaudit. Kemudian untuk per audit 2018 ini berasal dari nominal pengerjaan modul sebelumnya. Kolom kenaikan atau penurunan ini menunjukkan kenaikan atau penurunan terhadap tahun 2017 dan 2018. Kemudian yang pertama, kas dan setara kas. Antara per audit 2018 dan 2017 ini mengalami kenaikan sebesar 11,6%. Untuk investasi jangka pendek mengalami kenaikan sebesar 42,96%. Selanjutnya untuk piutang sendiri antara tahun 2017 dan 2018 juga mengalami kenaikan sebesar 42,74%. Piutang lain-lain mengalami kenaikan sebesar 30,77%. Persediaan mengalami kenaikan sebesar 48,74%. Beban dibayar di muka mengalami kenaikan sebesar 56,58%, sehingga kenaikan per audit 2017 dan 2018 ini mengalami kenaikan sebesar 43,49%. Untuk investasi pada entitas asosiasi, untuk per audit 2017 tidak ada, tapi di per audit 2018 terdapat Rp425.200.000. Selanjutnya untuk aset tetap harga perolehan pada per audit 2017 dan 2018 ini mengalami kenaikan sebesar 54,40%. Akumulasi penyusutan mengalami kenaikan sebesar 69,14%. Nilai buku juga mengalami kenaikan sebesar 52,62%. Namun pada aset lainnya mengalami penurunan sebesar 72,88%. Sehingga untuk total aset per audit 2017 dan 2018 ini mengalami kenaikan sebesar 6.865.964.303 rupiah atau 42,92%. Klien PT Sugus, schedule mengenai prosedur penalahan analitis neraca dibuat oleh kelompok 4 tanggal 11 bulan 3 2019, diperiksa oleh Dim Jati pada tanggal 12 Maret 2019 untuk periode 31 Desember 2018. Selanjutnya, prosedur penalaan analitis neraca kewajiban dan ekuitas. Total kewajiban jangka pendek per audit 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan 80,99%. Total kewajiban jangka panjang mengalami kenaikan sebesar 23,25%. Total ekuitas mengalami kenaikan sebesar 65,96%. Kemudian total kewajiban dan ekuitas per audit 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan sebesar 46,08%. Selanjutnya, prosedur analitis laba rugi. Laba sebelum pajak per audit 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan sebesar 150,20%. Beban pajak penghasilan mengalami kenaikan sebesar 145,78% dan laba neto mengalami kenaikan sebesar 151,52%. Berikut merupakan representation letter yang diberikan kantor akuntan publik Krisanti dan rekan mengenai pernyataan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Diestri.
Berikut merupakan surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan per 31 Desember 2018 PT Sugus dan ditandatangani oleh Diestri selaku Direktur Utama dan Daniel selaku Manajer Akuntansi dan Keuangan. Sedangkan neraca per 31 Desember 2018 dinyatakan dalam rupiah kewajiban dan ekuitas kewajiban jangka pendek. Utang cerukan pada tahun 2018 ada 200 juta, sedangkan pada tahun 2017 ada 200 juta ribu rupiah. Utang usaha pihak ketiga pada tahun 2018 ada 1.276.962.100 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 ada 1.068.203.500 rupiah. Utang lain-lain pada tahun 2018 ada 191.193.058 rupiah. Sedangkan tahun 2017 ada 29.185.800 rupiah. Utang pajak pada tahun 2018 ada 1.047.912 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 ada 133.753.747 rupiah. Biaya yang masih harus dibayar pada tahun 2018 ada 162.088.980 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 ada 5.787.490 rupiah. Kemudian utang sewa pembiayaan pada tahun 2018 ada 84.480.000 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 ada 30.720.000 rupiah. Utang bank jangka panjang jatuh tempo 1 tahun pada tahun 2018 ada 1.209.438.759, sedangkan pada tahun 2017 ada 833.304.163 rupiah. Kewajiban jangka pendek lainnya kosong. Kemudian jumlah kewajiban jangka pendek 4 miliar pada tahun 2018 4.218.250.809 rupiah, sedangkan pada tahun 2017 ada 2.954.700 rupiah. Kewajiban jangka panjang utang bank jangka panjang pada tahun 2018 10.175.357.444 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 ada 8.235.352.644 rupiah. Utang sewa pembiayaan pada tahun 2018 kosong. Kemudian pada tahun 2017 ada 20.480.000 rupiah. Kewajiban imbalan pasca kerja pada tahun 2018 dan 2017 kosong. Jumlah kewajiban jangka panjang pada tahun 2018 ada 10.155.357.444 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 ada 8.255.832.000
Jumlah kewajiban ada 14.393.608.253 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 ada 10.556.787.344 rupiah. Ekuitas modal saham pada tahun 2018 ada 2.220.000.000 rupiah, sedangkan tahun 2017 ada 2.220.000.000 rupiah. Saldo laba pada tahun 2018 ada 6.785.214 rupiah, sedangkan pada tahun 2017 ada 3.219.772.334 rupiah. Jumlah ekuitas pada tahun 2018 9.027.785.214 rupiah, sedangkan pada tahun 2017 ada 5.439.772.334 rupiah. Jumlah kewajiban dan ekuitas ada pada tahun 2018 ada 23.421.393.462 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 ada 15.996.559.678 rupiah. Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 dinyatakan dalam rupiah. Pendapatan usaha neto pada tahun 2018 ada 42.754.834.000 rupiah, sedangkan tahun 2017 ada 30.621.597.850 rupiah. Beban pokok usaha pada tahun 2018 ada 33.268.277.959 rupiah. Sedangkan tahun 2017 ada 24.583.531.468 rupiah. Laba bruto pada tahun 2018 ada 9.486.556.041 rupiah, sedangkan pada tahun 2017 ada 5.438.066.382 rupiah. Beban usaha ada tahun 2018 ada 2.532.754.289 rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 ada 1.858.952.040 rupiah. Beban penjualan dan beban administrasi umum kosong laba usaha pada tahun 2018 ada 6.953.801.752 rupiah, sedangkan pada tahun 2017 ada 3.879.114.342 rupiah. Pendapatan atau beban lain-lain kerugian keuntungan selisih kurs pada tahun 2018 ada 120.500.600 rupiah, sedangkan pada tahun 2017 ada 105.300.600 rupiah. Kerugian
atau keuntungan aset tetap. Pada tahun 2018 rugi Rp2.500.000, sedangkan 2017 kosong. Pendapatan bunga pada tahun 2018 rugi Rp9.696.765. Pada tahun 2017 rugi Rp8.654.500. Beban bunga pada tahun 2018 ada Rp2.101.607.415, sedangkan pada tahun 2017 ada Rp1.886.400.000. Lain-lain neto pada tahun 2018 ada Rp2.209.911.250, sedangkan pada tahun 2017 ada Rp1.983.046.100. Laba sebelum pajak pada tahun 2018 ada Rp4.043.890.502, sedangkan pada tahun 2017 ada Rp1.896.068.242. Beban pajak penghasilan pada tahun 2018 ada Rp1.877.892, sedangkan pada tahun 2017 ada Rp4.337.336.772. Laba neto pada tahun 2018 ada Rp3.699.012.610, sedangkan pada tahun 2017 ada Rp1.458.731.470. PT Sugus laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dinyatakan dalam rupiah. Saldo pada tanggal 31 Desember 2016, modal sahamnya ada Rp2.200.000.000, sedangkan saldo laba ada Rp1.761.040.864. Laba neto pada saldo laba ada Rp1.458.731.740, sedangkan saldo pada tanggal 31 Desember 2017 modal sahamnya Rp2.200.000.000, saldo laba ada Rp3.219.772.604. Laba neto pada saldo laba ada Rp3.699.012.610, sedangkan saldo pada 31 Desember tahun 2018 modal sahamnya ada Rp2.200.000.000, saldo laba ada Rp6.885.214. Halaman 145, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Arus kas dari aktivitas operasi, penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp42.862.087.000, pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp33.173.692.959, pembayaran kas kepada karyawan dan lain-lain sebesar Rp2.532.754.289.
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp7.655.639.752. Arus kas dari aktivitas investasi, pembayaran untuk pembelian aset tetap sebesar Rp6.285.833. Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi 0. Arus kas dari aktivitas pendanaan, pembayaran kembali dari pinjaman bank sebesar Rp461.654.596. Dari sewa pembiayaan sebesar Rp148.235.235. Penerimaan dari penerbitan saham sebesar Rp944.700.000. Arus kas neto yang digunakan atau diperoleh untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp378.197.169. Penurunan atau kenaikan neto kas dan setara kas sebesar Rp7.487.290. Kas dan setara kas awal tahun sebesar Rp67.695.350. Kas dan setara kas akhir tahun sebesar Rp75.183.640. Transaksi non-kas, perolehan aset tetap melalui sewa pembiayaan sebesar Rp110.015.833. Halaman 150. Kas dan setara kas. Kas besar pada 2018 sejumlah Rp22.900. Kas kecil pada 2018 sejumlah Rp1.800. Bank CAB sebesar Rp13.391.000. Bank Lopo sebesar Rp37.092.640. Jumlah dari kas dan setara kas pada 2018 sejumlah Rp75.183.640. Aset lancar yang dibatasi penggunaannya. PT Bank CAB Jakarta pada 2018 sebesar Rp1.450.000. Pada 2017 sebesar Rp1 miliar. Halaman 151. Investasi pada saham. Saham yang diperdagangkan pada 2018 adalah PT Gudang Jakarta sebesar Rp167.500. PT Garam di Jakarta sebesar Rp102 juta. Jumlah dari investasi pada saham ini adalah Rp269.500. Halaman 152. Investasi pada entitas asosiasi. Perusahaan mendapatkan dividen atas investasi yang dilakukan pada entitas asosiasi. Adapun dividen tersebut adalah sebagai berikut. Dari PT POH pada 2018 besar Rp100 juta. Dan pada PT Piglet pada tahun 2018 besar Rp325.500.000. Jumlah dari investasi pada entitas asosiasi ini adalah Rp425.500.000. Kemudian, untuk informasi selanjutnya, yaitu utang usaha, yang terletak di buku halaman 153. Utang usaha pada pihak ketiga pada tahun 2018 sebesar Rp1.278.962.100. Kemudian untuk tahun 2017 sebesar Rp1.068.203.500. Informasi selanjutnya yaitu perpajakan. Yang pertama, ada utang pajak yang memiliki jumlah utang pajak pada tahun 2018 sebesar Rp1.633.672.575. Kemudian untuk tahun 2017 sebesar Rp133.753.747.
Kedua, ada perhitungan pajak penghasilan. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba menurut laporan keuangan sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku dapat dilihat di buku halaman 153. Kemudian yang selanjutnya pada halaman 154 sampai dengan 155 berdasarkan self-assessment system, perusahaan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan. Kantor pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan tersebut dalam kurun waktu 5 tahun setelah tanggal laporan. Kemudian utang bank. Utang bank ini mendapat fasilitas dari Bank CAP dengan tingkat bunga 2,25%. Utang jangka panjang dan fasilitas penarikan dari Bank CAP berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Tanah dan mesin pabrik. 2. Jaminan personal dari seluruh pemegang saham. Beban bunga yang dibebankan dalam laporan laba rugi tahun berjalan untuk tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp2.101.607.500 dan Rp2.866.400.000. Selanjutnya ada modal saham. Berikut rincian modal saham pada tanggal 31 Desember tahun 2018 dan 2017, yaitu total keseluruhannya jumlah saham sebesar 1000 lembar. Kemudian untuk PT Sweat, presentasi kepemilikannya sebesar 50% dan PT Tape 45% dan PT Ibu Melinda sebesar 5%. Selanjutnya ada beban usaha di halaman 156. Jadi perusaha total keseluruhannya pada tahun 2018 sebesar Rp2.532.754.289 dan di tahun 2017 sebesar Rp1.858.952.500. Selanjutnya ada perlengkapan lainnya. Pertama ada informasi kurs mata uang asing. Nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia adalah sebesar 15.000 dan 13.000 untuk US dollar. Yang kedua ada tanggal penyelesaian laporan keuangan. Direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 30 Desember 2018 yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 30 Maret 2019. Selanjutnya di halaman 157 ada laporan independen. Jadi dari laporan independen tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil akhir laporan keuangan PT Sukus tersebut dinyatakan menyajikan laporan keuangan secara wajar dalam semua hal yang material berisi keuangan PT Sukus tanggal 31 Desember 2017 dan 2018 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntansi publik. Jadi laporan keuangan PT Sukus tersebut dikatakan sudah menyajikan laporan keuangan secara wajar.